tahun 2024 kita memuliakan Tuhan, kita mengagungkan Tuhan. Tema kita hari ini adalah berilah dan akan diberi pujian yang kita panjangkan, ya berbicara bagaimana kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, memberikan kepada sesama, dan kita pun diberkati oleh Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, Lukas pasal 6 ayat 38. Yang membawa HP bisa dibuka HP-nya yang ada aplikasi Alkitab ya. Kita mau baca bersama-sama Lukas pasal 6 ayat 38. 1, 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan. Nah, Bapak Ibu pernah melihat orang menjual beras pakai seperti apa itu, liter itu ya. Ya, jadi ada tempatnya. Kemudian kalau teknik penjualan dulu saya pernah melihat dan diberitahu kalau menjual, ya jadi mengambil beras itu harus cepat, gitu ya. Jadi ada seperti bambu bulat, kemudian itu apa ya, liter itu ya. Ya, jadi diambilkan beras itu dengan cepat, langsung diser, biar rata dia, kemudian ditumpahkan ini, 1, 2. Nah, jadi itu teknik untuk ya dapat untung ya. Tetapi di sini dikatakan suatu takaran, ya liter itu takar yang baik, yang didapatkan digoncangkan. Jadi diambil, digoyang-goyang, berarti masih ada yang kosong nanti, baru ditambahin lagi, goyang lagi, masukin lagi, goyang lagi. Nah kemudian sampai tumpah dia, ya sampai tumpah, itu maksudnya. Jadi yang digoncangkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Ya sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi tidak hanya diambil, diratakan seperti itu kemudian ditumpahkan. Itu akan berbeda ya jumlahnya. Jika diambil kemudian digosok, digesek-gesek begitu, digoyang, dia akan turun kan. Semakin masuk dia ke dalam, kemudian ditambahin lagi, digoyang lagi, ditambahin lagi sampai tumpah. Nah ini yang terakhir ini jumlahnya jauh lebih banyak. Jadi kita beri, nanti kita akan dapatkan dengan berlimpah. Itu maksudnya. Nah di dalam terjemahan lain firman Allah yang hidup ya dikatakan begini. Ya, di terjemahan lain. Oke. Bisa ya. Karena jika kalian memberi, dikatakan, karena jika kalian memberi, kalian akan menerima. Pemberian kalian akan dikembalikan dengan takaran yang penuh dan berlimpah-limpah, yang ditekan dan diguncang supaya masih dapat diisi lagi, sehingga melimpah ruah. Nah takaran apapun yang kalian pakai untuk memberi, besar atau kecil, akan dipakai untuk menakar yang dikembalikan kepada kalian. Di terjemahan lain berkata begini, ini bahasa Indonesia sehari-hari, berilah kepada orang lain supaya Allah juga memberikan kepadamu. Kalian akan menerima pemberian berlimpah-limpah yang sudah ditakar padat-padat untukmu, sebab takaran yang kalian pakai untuk orang lain akan dipakai Allah untukmu. Ya, tema kita tentang memberi. Kita memberi kepada orang lain. Ya, memberi kepada Tuhan pasti. Ya, tapi juga memberi kepada orang lain, maka pemberian kita itu tidak sia-sia. Amin. Ya.
New King James Version berkata, give and it will be given to you. Beri, maka apa yang kita beri itu yang akan diberikan kembali kepada kita. Ya, good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you. Menarik sekali. Jadi nanti kita melihat tergantung kepada kita. Nah, kita mau belajar. Apakah kita mau diberkati, mau mendapatkan atau tidak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada umumnya, mungkin kita sepakat hal ini. Pada umumnya kita senang menerima pemberian dari orang lain, tetapi sulit memberi kepada orang lain. Sepakat? Coba lihat kiri kanan dan katakan sepakat. Betul ya? Oh enggak sepakat. Jemaat Sinam sih enggak seperti itu. Jemaat Sinam lebih suka memberi daripada menerima. Amin. Haleluya. Secara general, umum, kita senang bahagia. Ya, misalnya, Pak Pendeta, ada berkat untuk Bapak. Haleluya. Pak Pendeta, kita butuh bantuan, sumbangan. Haleluya. Gitu. Pak Pendeta, Anda diberkati. Haleluya. Nah, apalagi misalnya, dulu pernah saya katakan, haleluyanya kalau kita dapat berkat uang, itu berpengaruh jumlah nolnya. Kalau dapat 1.000, nolnya berapa? 3 ya. Dapat 1.000, untung 1.000. Haleluya. Tambah lagi nolnya 1. 10.000. Haleluya. Tambah lagi nolnya 100.000. Haleluya. Tambah lagi nolnya 1 juta. Haleluya. Tambah lagi nolnya, dapat berkat 10 juta. Haleluya. Enggak. Haleluya. Saudara, ini jujur, seringkali haleluyanya dipengaruhi jumlah nolnya. Tadi pujian berkata apapun situasi yang ada, Tuhan memberi yang baik kepada kita. Amin. Sebentar, ini tidak dihidupkan jadi tidak ada gunanya. Itu. Saya kepanasan. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau bertanya, pasti jawabannya udah kita tahu. Semua kita pasti mau diberkati. Amin. Tema kita minggu lalu bahwa orang percaya itu diberkati. Syaratnya kita sudah dapatkan. Tapi ada lagi, tambah lagi yang harus kita lakukan. Semua kita mau menerima pemberian. Orang lain memberikan kepada kita, itu juga pemberian Allah. Karena Allah memakai orang lain untuk memberikan sesuatu kepada kita. Jadi kita semua pasti mau menerima berkat Tuhan. Amin. Ya, nggak ada aminnya. Amin. Nah, supaya kita mendapatkan lebih banyak lagi, maka kita harus siap memberi. Amin. Sedikit. Amin. Senggol dong. Amin. Apa? Memberi. Saya nggak tahu ada nggak wajah-wajah pelit di sini. Coba lihat, nggak ada yang wajah-wajah pelit ya. Saya mau berkata benar, jemaat Sinam nggak pelit. Satu contoh, kemarin pelayan Natal rapat dan membubarkan panitia Natal. Waktu rapat kita membicarakan segala kebutuhan kita, kurang lebih 20 juta sekian. Wah, banyak sekali. Dari mana kita dapatkan? Nah, kemudian kita berdoa dan melibatkan jemaat. Ternyata pengeluaran kita, Bapak Ibu, hampir 30 juta. 29.700.000 sekian. Dari mana? Dari jemaat. Kenapa bisa jemaat memberikan? Karena punya hati memberi. Saya mau bertanya, ketika Bapak Ibu memberi, apakah Bapak Ibu menjadi miskin? Tetapi diberkati kan? Amin. Amin. Kemarin panitia yang rapat dan bersuka cita,
Ini pekerjaan Tuhan. Ya. Pada umumnya kita senang menerima. Terlalu sulit untuk memberi. Padahal memberi adalah satu rahasia supaya kita mendapatkan. Ya. Kita memberi untuk kemudian kita mendapatkan. Walaupun motivasi kita bukan untuk mendapatkan. Tetapi kebenaran firman Allah berkata bahwa apa yang kita beri, apa yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Kita mau menerima lebih banyak. Ya, lebih banyak. Saudara, saya kalau kita punya kerinduan untuk menerima lebih banyak, itu bukan serakah. Saya mau berkata bukan serakah. Kalau saudara berdoa, meminta kepada Tuhan supaya saudara diberkati dengan berkat-berkat yang berkelimpahan, itu bukan serakah. Kalau kita gunakan berkat-berkat itu dengan baik. Tetapi jika kita meminta kita supaya diberkati berlimpah-limpah, tetapi kemudian kita salah menggunakannya, kita menjadi orang yang berfoya-foya, kita puaskan hawa nafsu kedagingan kita. Nah, di situ salah. Jadi saudara jangan takut untuk menerima lebih banyak. Kita mau menerima lebih banyak, tetapi satu hal, berarti kita mau berkorban lebih banyak. Amin. Mau memberi lebih banyak. Siap memberi lebih banyak? Amin. Jadi sebenarnya ada orang berkata, ada satu lagu, waktu lagu persembahan dikatakan, persembahan kami sedikit sekali. Nah, kita harus ganti. Persembahan kami lebih banyak lagi. Amin. Ada amin? Mau memberi lebih banyak, amin? Wah, ini berat ini. Berat. Nah, bagaimana caranya? Ini yang penting. Ini kebenaran firman Tuhan. Dalam Lukas tadi Yesus menyampaikan kepada mereka bagaimana mereka akan diberkati. Pemberian mereka tidaklah sia-sia. Kebenaran yang pertama adalah kita harus memberi. Kita harus memberi. Ya. We have to give. Harus. Dan ini tidak mudah. Berilah dan kamu akan diberi. Bukan mintalah terus kemudian baru kita beri. Berbeda. Berilah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan, Amsal pasal 11 ayat ini saya lihat paralel bagaimana kita berkorban. Mengajarkan kita untuk peduli kepada yang lain dan mulai berbagi apa yang ada pada kita. Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta, membagi-bagikan kepada orang lain, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Ya, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal berkata, ini satu kebenaran dan ini terjadi. Orang-orang yang mudah bersedekah, orang-orang yang mudah berbagi, fakta menunjukkan bahwa dia tidak menjadi miskin. Belum ada orang yang punya hati memberi, kemudian dia menjadi jatuh miskin. Sebaliknya, dia menjadi tambah kaya, semakin diberkati. Ya, semakin diberkati. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Artinya tidak menjadi miskin. Dia tidak menjadi kekurangan. Dia tidak menjadi peminta-minta karena dia bagikan kepada orang lain apa yang ada padanya. Tetapi Tuhan memberkati orang ini. Tuhan melimpahkan berkat, membuat dia berhasil, usahanya berhasil, hidupnya berhasil, apa yang dikerjakan berhasil. Tetapi ada yang menghemat secara luar biasa. Ya,
Kata lain daripada menghemat secara luar biasa artinya sangat pelit. Apa? Bersama-sama berkata, sangat pelit. 1, 2, 3. Sangat pelit. Apakah bertambah gaya? Saya melihat waktu saya kecil, ada di kampung kami orang paling kaya dan sangat pelit. Masih keluarga, sulit sekali kasih uang sama kita untuk jajan ke apa kan. Dan pikirannya adalah mau menimbun harta. Bekerja, termasuk hari Minggu. Dia memikirkan usahanya dan tidak ada waktu untuk keluarga, untuk yang lain. Dia tidak menikmati berkat itu. Dia tidak menikmati kekayaannya. Dia hanya berpikir bagaimana supaya dapat untung, supaya menimbun harta dan banyak uangnya. Saking banyaknya uangnya dia nggak tahu disimpan di mana. Karena saya tahu persis karena di samping rumah kami dan masih keluarga dekat. Ya, tanahnya di mana-mana. Saking banyak dia tidak tahu simpan di mana sertifikat tanahnya. Anak-anaknya semua merantau, berhasil, dan dia tidak menikmati. Ya, jangan terlalu menghemat sedemikian rupa sehingga apa yang kita miliki tidak dapat dinikmati orang lain. Itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Tetapi ketika kita memberkati orang lain, berbagi kepada orang lain, ada doa yang mereka panjatkan. Terima kasih Tuhan berkati Bapak A, B, C yang menjadi saluran berkat buat saya. Dan Tuhan mendengar doa mereka. Dan kemudian Tuhan memberkati kita yang memberi. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Ada seorang yang sangat kaya. Dia berjumpa dengan Yesus. Dan dia bertanya kepada Yesus bagaimana supaya dia bisa masuk surga. Dan Yesus beritahukan hukum-hukum itu. Dia berkata, aku sudah lakukan semuanya sejak masa mudaku. Kemudian Tuhan bilang, sekarang jual hartamu dan bagikan kepada orang lain. Saudara, bagian ini menunjukkan betapa sulit kita berbagi, membagikan harta kita, milik kita kepada orang lain. Lukas 18 ayat 22. Setelah Yesus berkata, jual hartamu, bagikan kepada orang-orang miskin. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih. Kenapa sedih? Waktu Yesus katakan jual, bagi-bagikan, aduh sedih banget. Karena hatinya ada pada hartanya. Tuhan bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ini fakta. Wah, rugi saya. Saya berjualan, saya berdagang, saya sudah dapat untung banyak, kemudian saya bagi-bagikan. Wah, enak saja. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat ini tidak berbicara bahwa tidak boleh kaya, tidak. Tuhan berbicara bahwa kita diberkati berlimpah. Hanya jangan sampai kita menggantungkan diri kita kepada berkat itu. Sehingga kita begitu sulit melepaskan apa yang seharusnya kita lepaskan. Kalau saudara melihat orang yang harus dibantu, saudara punya uang untuk itu. Dan memang itu seharusnya kita lakukan. Nah, jadi kalau kita lakukan, harta yang ada pada kita gak ada masalah. Tetapi orang ini ketika Yesus berkata jual hartamu, bagi-bagikan, kemudian ikutlah aku. Betapa sedih hatinya karena dia sudah terikat dengan hartanya. Dan ada banyak orang yang terikat dengan harta, dengan mamon. Ini fakta, ini keadaan dunia.
Orang yang sudah kaya, sudah banyak uangnya, masih saja korupsi. Kenapa? Karena ingin lebih banyak. Padahal kalau dia tidak korupsi, gajinya sudah besar, hartanya sudah banyak, usahanya banyak. Kenapa? Karena mau lebih untuk kepuasan diri sendiri. Saya mau berkata, kaya tidak salah. Tuhan mau kita kaya, diberkati, untuk kemudian bisa berbagi. Dan ketika kita berbagi, maka kita pun akan semakin kaya, karena Tuhan akan memberkati kita. Tuhan melihat bahwa kita menggunakan apa yang Tuhan berikan kepada kita dengan baik. Kira-kira begini, ada orang-orang yang miskin dan mereka butuh uang. Nah, Tuhan mau memberkati mereka. Dengan cara apa? Tuhan memberkati kita. Ketika Tuhan memberkati kita, kemudian Tuhan sentuh hati kita untuk kemudian melihat orang-orang yang kekurangan itu. Kemudian kita mulai tergerak untuk membantu mereka. Nah, di situ Tuhan melihat, benar, orang ini mengerti kenapa aku memberkati dia. Maka aku akan terus memberkati orang ini. Yang membagi-bagikan hartanya, yang menaburkan hartanya, tidak menjadi miskin, tetapi semakin kaya. Karena Tuhan mengerti. Tetapi orang yang satu ini, yang berjumpa dengan Yesus, yang mau dia supaya masuk kerajaan surga, tetapi ketika hartanya diminta untuk dijual dan dibagi-bagikan, dia mengalami kesedihan, dia mengalami kesusahan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang tidak mudah, jujur, tidak mudah kita untuk membagikan harta kita. Tidak mudah bagi kita untuk membagikan keuangan kita kepada orang lain. Apakah kita menunggu harus lebih? Ternyata tidak. Menarik, ada seorang yang miskin, yang hanya punya makanan sedikit saja. Tetapi seorang hamba Allah berkata, beri dulu buat saya, baru buat kamu. Wow, dia tidak punya sesuatu untuk dibagikan, tetapi Allahmu yang hidup. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Sedih sekali ibu ini bersama anaknya. Ya, waktu itu terjadi kelaparan, paceklik, dan mereka hanya dapat makan sedikit saja roti yang akan dia buat, dan itu nggak bakal membuat mereka kenyang. Dia tidak berbohong. Perempuan ini, ibu ini tidak berbohong. Demi Tuhan Allahmu, dia berbicara kepada Nabi Elia. Sebelumnya Nabi Elia berkata, berikan buat saya makanan. Lah, janda miskin harus memberikan makan kepada hamba Allah ini. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Ya, ibu ini berkata, hamba Allah, ini loh, kami lagi cari kayu bakar nih. Kemudian aku akan olah ini. Setelah itu kami makan, hanya mungkin rasa enak sedikit saja, tidak akan menjadi kenyang. Kemudian kami akan mati. Betapa sedihnya, betapa miskinnya, betapa prihatin orang ini. Tetapi kepada orang ini, hamba Allah ini berkata, oke buat, bagi, minta, beri kepada kami, kepada saya. Kira-kira hamba Allah ini berkata. Padahal situasinya sudah sangat kritis. Di ayat 13 berkata, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya.
Ya, buat bagiku dulu dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Aduh, Pak, sedikit loh apa ini Pak, tepung ini. Kalaupun dibuat mungkin hanya lingkaran, ya tidak terlalu besar. Tapi hamba Allah berkata, ya betul, tapi buat bagiku dulu, kecil saja. Yang sedikit itu bagi. Yang tidak ada apa-apanya itu bagi. Beri. Aduh, gimana ini? Oke, buat bagiku. Berikan bagiku, kata hamba Allah ini. Baru kemudian bagimu. Terlalu sulit bagi kita dalam situasi seperti ini. Mau mencoba berbagi sementara yang kita punya aja sangat sedikit. Sangat-sangat sedikit. Tetapi hamba Allah ini berkata, lakukan saja. Jangan takut. Jadi untuk memberi itu sebenarnya satu keyakinan kita yang kokoh bahwa Tuhan akan memberkati kita. Tidak kita bagi pun. Kalau toh akan mati ya mati juga. Nah lebih baik kita bagi, toh kalaupun mati juga, paling tidak sudah ada karya kita. Amin. Amin. Hanya 10.000, oke bagi. 2.000 buat kamu, 8.000 buat saya. Toh kalaupun tidak ada berkat kemudian ya kita sama-sama juga mengalami. Kalaupun ada sama-sama juga. Tapi kan keadaannya seperti ini. Roti hanya kecil. Aku dan anakku ini setelah kami nanti makan makanan terakhir, kami mati. Kalau saudara punya makanan terakhir yang hanya sedikit, masih mau berbagi? Amin. 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 Di gereja amin. Kuasa roh bekerja. Tapi kalau di luar, udahlah peduli amat, biarin aja dia. Memang gua pikirin. Atau ada orang berkata, minta dong, sorry ye. Saya mau, saya perlu, kedagingan. Tapi ibu ini luar biasa. Itu sebabnya memberi itu sesuatu yang luar biasa, jujur. Memberi, berkorban, berbagi kepada orang lain sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu sudah lakukan, puji Tuhan, amin. Sudah, memberi. Perhatikan di ayat 14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Waktu pelayanan Nabi Elia, 3 tahun setengah tidak ada hujan, masa kering kerontang. Kira-kira begini, ayat ini mau berkata sama seperti dalam Lukas, ya, berilah maka kamu pun akan diberi. Ya, bagi-bagikan maka engkau akan dapat. Benarkah? Ini firman Tuhan. Aduh, mau berbagi enggak? Ah iya kalau dapat, kalau enggak. Ini jadi ujian bagi ibu ini. Karena hamba Allah ini berkata, ini firman Tuhan katakan. Kalau ibu bagi, berikan kepada saya, maka yang ada pada ibu akan terus diberkati. Tuhan akan berlimpah-limpah, engkau akan cukup sampai nanti hujan turun. Artinya, apa yang akan dia dapatkan sungguh jauh luar biasa. Tetapi kita tidak dapat berkata bahwa pemberian ibu ini kecil. Tidak. Pemberian ibu ini besar. Bukan kelebihannya. Dia memberi dari kekurangannya. Jadi nilainya sangat tinggi. Luar biasa. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan ini tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Benarkah? Ibu ini mendapatkan firman, benarkah hamba Allah? Oke, apakah aku akan memberikan, tapi benarkah firman? Nah seringkali kita begitu sulit untuk berbagi, karena kita mulai mempertanyakan firman, benarkah? Dan ibu ini percaya pada firman. Percaya kepada firman. Ini ayat 15, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Lalu pergilah. Hari ini kita dengar firman.
berilah, maka kamu akan menerima. Berilah, lalu kita memberi. Amin. Bagikan harta kepada orang-orang yang membutuhkan, lalu aku membagikan kepada orang yang membutuhkan. Ada amin? Kecil. Ada amin? Sesuai firman. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Lalu pergilah kita. Lalu masuklah kita dalam kehidupan hari lepas hari. Berjumpalah kita dengan orang-orang yang membutuhkan. Dan kemudian lalu aku pun memberi. Karena hati itu ada dan kita tahu apa yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Karena kita lakukan dengan tulus sesuai dengan firman Allah. Bukan kita lakukan supaya orang itu melihat kita hebat. Ada orang yang salah ketika dia memberi. Supaya dia dihormati, supaya dia disanjung. Itu pemberian yang salah. Tetapi kita memberi dengan tulus sesuai dengan firman Allah. Kita memang digerakkan oleh Tuhan. Apa yang ada pada kita, kita bagikan karena ada orang yang membutuhkan apa yang kita miliki. Maka apa yang kita lakukan itu akan diberkati oleh Tuhan. Ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ada orang-orang yang terlalu sulit berbagi. Dia menghemat sedemikian rupa. Apakah semakin kaya? Apakah dia menikmati? Tidak. Ada orang yang berbagi. Dan kalau saudara praktekkan, sungguh benar firman Tuhan. Berbahagia orang yang memberi daripada yang menerima. Artinya waktu kita memberi, ada sukacita tersendiri. Memang waktu kita menerima kita senang. Pasti dong kita dapat berkat, oh puji Tuhan, terima kasih Om, terima kasih Pak, Ibu, Tante, Opa, Oma, terima kasih. Tapi ketika kita memberi, terima kasihnya itu jauh lebih unggul lagi. Ada suatu sukacita, kebahagiaan yang mengalir dalam hidup kita. Karena kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Jadi benar. Diberkati kita terus. Diberkati. Dan jangan pernah kita ungkit-ungkit apa yang kita sudah pernah berikan kepada orang lain. Amin. Oh dia ada karena sudah saya bantu. Tidak perlu. Jangan. Karena kita lakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita memberi. Kebenaran adalah supaya kita dapat memberi lebih banyak, ya kita menerima sesuai dengan apa yang kita beri. Ya, sesuai dengan apa yang kita beri. Jadi kalau kita mau menerima lebih banyak berkat-berkat Allah, maka kita lebih banyak berkorban, lebih banyak bersedekah, lebih banyak membagi-bagikan kepada orang lain. Dikatakan, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ukuran apa? Takarannya yang bagaimana? Yang mau kita pakai. Ini kebenaran. Ya. Nah, di dalam firman Tuhan di Amsal 11 tadi berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Jadi salah satu ciri orang percaya, ciri orang Kristen itu suka berbagi. Amin. Suka memberkati orang lain. Ya. Dia suka membantu. Ya, peduli kepada orang lain. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Ya, semakin kita diberkati. Ya, kita rindu, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita rindu supaya dalam hidup ini kita terus diberkati Tuhan. Semakin berlimpah-limpah. Keluarga kita diberkati Tuhan. Usaha kita diberkati oleh Tuhan.
Ya, terus menerus kita diberkati oleh Tuhan. Nah, kemudian berkat-berkat itu pun akan kita gunakan untuk memberkati orang lain. Semakin banyak kita memberkati orang lain, semakin banyak Tuhan percayakan kepada kita untuk kemudian kita gunakan untuk memberkati orang lain. Ya, seperti dikatakan, kita bisa menjadi saluran berkat itu. Tetapi kalau kita menahan-nahan, maka Tuhan tidak akan memberikan lagi berkat-berkat itu. Karena kita tahan berkat yang harus diterima orang lain melalui kita. Maka mari beri. Siapa yang banyak memberi, dia akan diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ini berbicara tentang apa yang kita lakukan, ukurannya. Ya, itu juga yang akan kita dapatkan, itu yang akan kita terima. Dan di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. Kita baca sekali lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini mudah kita pahami. Ya, saya anak petani. Ya, kalau padi hanya sedikit saja yang ditanam, bagaimana bisa dapat hasil yang banyak? Dan untuk menanam yang banyak dibutuhkan tenaga, kerja keras. Ya, semakin banyak kita tabur, berarti harapan kita untuk panen semakin banyak. Jangan pernah bermimpi panen yang banyak, tapi hanya sekedar menabur sedikit saja. Ya, cukup saya tabur sedikit saja, nanti aku akan menuai jumlah yang banyak. Tidak akan dapat. Dari mana? Tetapi saya mau menabur banyak. Ketika kita menabur banyak, harapan untuk menuai banyak ada, dan itu masuk akal. Dan itu firman Tuhan katakan, iya dan amin. Menabur sedikit akan menuai sedikit. Bagaimana mungkin kita berharap saya mau menuai yang banyak, tapi setiap kali giliran menabur hanya sedikit saja, nyaris tak terdengar. Tapi kita yang menabur banyak, harapkan tuaian banyak, itu benar. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Di dalam Korintus itu memang berbagi, ya, membagi-bagikan apa yang kita miliki. Ayat 7 berkata begini, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ada amin? Saya merenungkan, ya, kita kadang-kadang banyak memberi ke orang lain, tapi apakah sudah tulus? Apakah sudah sukacita? Ketika kita naik kendaraan, ada orang mengamen. Ya, kemudian cari-cari uang yang paling kecil. Ya udahlah, kasih aja udah daripada ganggu. Saya mau berkata, pemberian kita tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Maka lebih baik enggak usah beri. Tidak salah kita tidak memberi. Ya, orang itu bisa bekerja lain. Tapi kalau memang kita mau beri, beri dengan tulus. Bila perlu sampaikan Tuhan memberkati. Amin. Apalagi kita memberi kemudian memandang orang itu hina. Wah, ini ambil sana, lemparkan aja uang. Wah, itu sangat menyedihkan. Kita memposisikan diri kita sebagai orang yang hebat, yang luar biasa. Karena kita dapat membantu orang lain, kemudian kita sesuka hati kita memerintah orang itu, berkata-kata yang tidak baik kepada orang itu. Atau mungkin dana itu kita lemparkan, ini ambil sana. Itu tidak berkenan. Sekalipun pemberian kita besar, tapi kita lakukan tidak dengan tulus. Kita lakukan dengan hanya terpaksa. Tidak ada kasih di dalamnya. Maka pemberian itu sia-sia, tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Tetapi kalau kita memberi dengan tulus, dengan penuh sukacita, bukan dengan paksaan, dikatakan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Supaya apa yang kita beri, kemudian apa yang kita beri, dan itu juga yang akan kita terima bahkan melimpah.
takaran yang kita berikan, yang kita lakukan, ditakar dengan berlimpah, manakala kita memberikan dengan sukacita. Bukan dengan paksaan, bukan dengan sedih hati. Ya bukan dengan ya pokoknya kasih aja lah, biarin aja daripada dia itu mengganggu saya. Tidak, tapi kita memang mau membantu. Dan waktu kita membagi ada doa yang kita panjatkan. Supaya pemberian kita dimanfaatkan dengan baik, digunakan dengan baik. Maka ketika Bapak Ibu memberi, jangan lupa doakan. Orang yang saudara beri, doakan dia. Supaya pemberian kita itu menjadi berkat bagi dia. Dan kita pun diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Apalagi untuk Tuhan. Ya, kita harus memberi yang terbaik, persiapkan diri. Ya, persembahan kita yang terbaik. Ya, tidak dengan paksaan. Ya, tapi dengan sukacita, dengan kerelaan, dan persembahan itu adalah persembahan yang terbaik. Dengan sikap hati, inilah yang akan diberkati oleh Tuhan. Bisa saja pemberian kita kepada orang lain atau persembahan kita kebaik Allah begitu besar. Tetapi kita kemudian menyombongkan diri kita. Tuhan bilang, aku tidak suka persembahanmu itu. Ya, dalam perjanjian lama ada orang Israel mempersembahkan korban yang bagus, gemuk, lemak-lemaknya yang banyak. Tetapi sikap hati mereka tidak menunjukkan takut akan Allah, tidak tunduk kepada Allah. Tuhan katakan, aku tidak suka persembahanmu. Itu menajiskan, jijik, kata Tuhan. Kenapa? Hati mereka tidak takut akan Tuhan. Yang penting saya berikan. Emangnya Tuhan kurang makanan? Bukankah itu semua dari Tuhan? Dan Tuhan melihat hati. Dan hati kita yang sungguh-sungguh terlihat dari apa yang kita lakukan. Itu jelas. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu tidak merasa terpaksa atau ditekan oleh panitia Natal kemarin, karena doa yang dibutuhkan sekian-sekian. Tidak ada yang tertekan, amin. Loh, tertekan juga ya. Tidak ada yang tertekan, amin. Ada yang, maka gak ada dipaksa toh. Misalnya Pak Simon, Pak udah diberkati 5 juta Pak. Enggak kan? Terserah Bapak mau berapa. Pak Sony sebagai penanggung jawab 10 juta. Enggak kan? Enggak lah, terserah. Apa artinya kalau misalnya panitia tekan, tapi kemudian bersungut-sungut? Enggak lagi. Gereja uang semua. Pernah seseorang berkata kepada saya, Pak Pendeta bagaimana itu? Saya agak mundur dari gereja. Kenapa? Sudah ada waktu kita baru datang, sudah ini persembahan ini. Saya katakan ya oke dibuat begitu, tapi kan tergantung Anda. Kan tidak harus disuruh isi amplop itu semua. Satu amplop juga kalau memang semua disatukan di situ banyak besar kan tidak ada masalah juga daripada ribut amplop ini itu ya. Artinya saya katakan jangan melihat gereja itu menekan Anda kalaupun ada peraturan itu. Apa ada jemaat merasa tertekan dengan baru datang langsung di meja ada 3 amplop, 4 amplop? Ada yang tertekan? Tolong diberitahu, Pak Pendeta amplopnya dikurangin. Rasanya tertekan hati ini. Melihat amplop itu ngiri kali. Enggak ya? Tapi ada jemaat loh beberapa waktu yang lalu belum dibagi sudah minta, amplopnya mana Pak? Wah ini keren, itu yang keren. Amin. Dia enggak sakit, udah belum pengumuman udah uang. Ini masalah uang ini sangat ngiri-ngiri sedap. Tapi ingat, ketika kita lakukan di dalam Tuhan, percayalah. Ya, percaya ini firman Tuhan. Yuk kita bersama-sama. Ya, kami juga gembala-gembala. Ya ada kadang-kadang pergumulan. Ya ada dana misi. Saya langsung WA Bu Pabri sebagai misi, tolong Bu ini butuh bantuan hamba Tuhan ini. Sinam jangan diam saja ya. Oh ya siap. Ya ada pertemuan-pertemuan yang lain, kita urunan Sinam harus, iya karena kita tahu itu untuk pekerjaan Tuhan kok. Kenapa kita harus kasih yang digembok dengan gembok yang kuat, nanti kita lama-lama gak bisa ambil juga. Kalau gemboknya terlalu kuat, gak ada kuncinya lagi, kita pun gak bisa manfaatkan. Ya bagi. Apa yang kita lakukan, tidak ada yang sia-sia. Perhatikan ayat 8, menguatkan kita.
Kita baca bersama-sama ayat 8. 1, 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ini paralel dengan Amsal tadi. Membagi-bagi tidak jadi miskin, tapi ada yang menghemat sedemikian rupa juga tidak menjadi kaya. Karena apa? Waktu kita memberi, Tuhan akan memberi kembali kepada kita. Bahkan takaran yang digoyang, diisi sampai luber, tumpah. Tuhan sanggup melimpahkan. Tuhan sanggup. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Orang lain yang kita bantu, tapi kita tidak lihat orangnya. Tapi kita lihat Tuhan yang mengasihi kita dan mengasihi orang itu. Dan upahnya dari Tuhan. Jangan tuntut orang itu yang harus membalas. Seringkali bisa kita kecewa kalau kita melihat orang yang kita bantu, kemudian dia tidak membantu kita. Kita kecewa. Dan itu kesalahan kita karena kita melihat dia. Tetapi kita tidak akan kecewa ketika kita membantu orang lain manakala kita melihat kepada Tuhan. Orang itu apakah akan kembali bersyukur atau berterima kasih kepada kita, enggak ada masalah. Karena kita tahu yang kita lakukan waktu itu untuk si A, si B, dan si C hanya kita lakukan untuk Tuhan. Jadi kita enggak perlu mengungkit-ungkit lagi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua kita rindu menerima lebih banyak. Hari-hari ini kita menerima, puji Tuhan. Mungkin saat kita menerima berkat itu tidak terlalu besar, tetap bersyukur. Nah, tapi kita hanya sedikit. Tapi Tuhan katakan bagikan. Sama seperti janda yang miskin. Kita bagikan. Maka kita akan diberkati. Supaya kita diberkati terus berlimpah-limpah. Maka yang pertama, mari kita belajar beri. Beri dulu, maka kita akan menerima. Dan bahkan berlebih dari apa yang kita buat. Dan kebenaran yang kedua, lihat ukurannya, takarannya adalah sesuai dengan apa yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bersyukur untuk segala berkat-berkat yang Allah berikan kepada kita. Dan jika ada sesuatu yang kita kerjakan bersama, mungkin ada dalam persekutuan keluarga, ada yang harus urunan, mari bagilah. Ya, ada orang yang sedang berduka dan kita perlu bantuan, bagikan apa yang ada pada kita. Berbagi sangat indah. Saya bisa melihat hal itu, di mana ketika ada orang kesusahan, orang-orang tergerak membantu dan nama Tuhan yang dimuliakan. Dan mari kita lakukan, karena ini kebenaran firman Tuhan. Lakukan sesuai dengan firman, maka kita akan